Di dalam gudang terdapat 2 anggota sindikat yang sedang bekerja mempreteli kendaraan hasil curian. Mereka tak bisa berkutik ketika polisi datang dan langsung melumpuhkan mereka. Setelah dilakukan interogasi singkat, kedua anggota sindikat ini menyebutkan sejumlah nama tersangka lain yang terlibat dalam bisnis haram ini. Atoknya kemana sekarang? Kabur kemana? Jalan kemana? Berapa orang semua di sini? Hah? Berapa orang? Berapa orang nih? Berapa orang di sini? 4 orang, Pak. 4 orang? Yang lain pada kemana yang lain? Pada kemana sekarang orangnya? Apa? Kedua tersangka ini langsung digelandang ke Polres Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya bisa, biarpun lagi dicabut bisa. Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa, dia nggak otomatis. Buka ininya nih nggak bisa nih. Pakai itu Pak. Pakai apa? Kunci. Itu kan ada kuncinya. Kunci dari depan. Coba ya, ada. Sekilas bangunan ini nampak seperti gudang pada umumnya. Tidak ada kesan yang berbeda pada bangunan yang terletak di kawasan Pantai Indah Kapuk ini. Namun siapa yang menyangka ternyata di dalam gudang ini banyak tersimpan kendaraan hasil curian dari salah satu sindikat kelompok Ranmor antar kota. Berbagai jenis suku cadang lengkap dengan mesin kendaraan jenis truk tersebar di gudang ini. Benda-benda ini merupakan bagian-bagian badan truk curian yang sudah dipreteli. Mulai dari sasis, transmisi, puluhan ban mobil truk, serta mesin-mesin besar dan 2 kepala mobil yang sudah dalam keadaan terpotong ditemukan di dalam gudang ini. Tak ada yang menyangka bahwa suku cadang ini berasal dari truk hasil curian jika sudah terpotong-potong dan terpisah seperti ini. Terungkapnya sindikat pencurian kendaraan bermotor spesialis truk ini berawal dari adanya laporan seorang pengemudi truk yang menjadi korban di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Ini berawal dari ada seorang sopir inisial DA ini melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Timur bahwa dia sebagai korban pencurian dengan kekerasan. Saat itu yang bersangkutan sedang menyupirin truk tronton yang bermuatan pasir. Karena merasa kelelahan, yang bersangkutan menepi dan istirahat di pinggiran tol di wilayah sekitar Cakung. Dari hasil penggerebekan gudang penyimpan kendaraan hasil curian di Kapuk, Jakarta Utara, jajaran unit Ranmor Polres Jakarta Timur berhasil meringkus 16 anggota sindikat kelompok pencuri truk. Para tersangka ini merupakan pemain lama yang terkenal tidak takut menggunakan kekerasan dalam melancarkan aksinya. Hanya ada 4 orang yang memiliki peranan utama dalam sindikat ini. Sebut saja Ato, Iing, Udin, dan Widodo. Ketika dimintai keterangan, masing-masing tersangka saling menyalahkan. Ato misalnya, ia berperan sebagai koordinator dan ketua tim eksekutor. Dia menolak jika namanya disebut dan berperan sebagai ketua dari kelompok ini. Kalau misalkan istilahnya anak-anak dapat barang, saya yang masukin ke bos. Bosnya siapa? Iing. Kalau misalkan anak-anak dapat barang, Pak, saya dapat barang, merapat ke gudang gitu. Bentuknya truk, Pak. Bagi Ato, pekerjaan ini sangat menjanjikan. Bagaimana tidak? Dari satu truk yang dicurinya, ia bisa menghasilkan keuntungan pribadi hingga mencapai 30 juta rupiah. Dari saya itu ngasih ke anak-anak cepet 100 juta. Jadi saya dibayarnya sampai 120, kadang-kadang 130. 120 juta, 130 juta? Iya. Lagi-lagi sanggahan disampaikan Iing
sang penadah suku cadang hasil curian yang lalu menjualnya ke pembeli. Nerima barangnya dibilang ini mobil aplikasian, lemparan barang nggak kebayar leasing. Oke, terus? Sesudah itu kamu boleh dipotong, nanti pembayaran saya ngurus leasing. Kalau ada apa-apa nanti saya ke depan, bapak mah di belakang aja. Oh saya nggak, selama ini juga saya sampai saat ini belum tahu Pak bahwa ini barang petikan. Saya taunya aplikasian semua. Iya, cuman dianya bilang apa, suratnya ada di saya, masih dipegang apa yang punya, gitu. Berarti dari Anto sendiri ini nyuruhnya Pak Iing ini untuk motong atau untuk apa? Untuk motong dijual ke orang. Untuk melancarkan aksinya, Ato dan Iing merekrut orang lain sebagai eksekutor di lapangan. Lelaki ini bernama Udin. Ini sebagai apa? Pengetok kaca, Ya, pemecah kaca. pematah kaca ya? Iya. Jadi eksekutor di lapangannya ya? Bang? Iya, orang Oke. lapangan. Kan kita lihat dulu supirnya kan, supir sedang tidur. Nah, lalu pintu nggak bisa dibuka, nggak ada cara lain kalau kaca tidak bisa dipecahkan kan. Supir ke belakang, anak-anak naik, Hah? pilot sama yang lain bagi-bagian ikat naik semua. Saya lalu turun ke Terios. Berikut ini adalah peran ke-16 tersangka jika sedang melancarkan aksinya. Ato memerintahkan Rohmat untuk menyewa mobil yang akan digunakan oleh tim eksekutor sebelum menjalankan aksinya. Setelah mendapat mobil sewaan, tim eksekutor yang terdiri dari Lukman, Udin, Deden, Amir, dan Andri langsung mencari sasaran. Setelah mendapatkan hasil curian, truk tersebut kemudian berpindah tangan ke Ian yang sudah menunggu di gudang penyimpanan. Ian merupakan ahli IT dan bertugas menonaktifkan GPS dari truk hasil curian. Dari Ian, mobil selanjutnya akan diserahkan kepada Ato selaku ketua kelompok. Setelah mendapatkan truk curian, Ato akan menyerahkan barang tersebut kepada Iing. Iing kemudian memerintahkan Semi sebagai penjaga gudang untuk membuka gudang pemotongan. Jazin, Antonius, Supriyadi, Widodo, Ujang Burhan, dan Ujang Koswara adalah anak buah Iing yang bertugas membongkar dan memotong-motong badan truk curian. Setelah truk tersebut berhasil dipotong-potong menjadi beberapa bagian, Iing akan membawanya kepada penadah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Maraknya aksi curanmor dengan modus yang kian hari kian berbahaya mengharuskan para pengemudi untuk lebih berhati-hati dalam berkendara.